Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sekelumit tentang lafal jalalah. Ismullah. Nama Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita disebut al-ismu atau nama, itu adalah nama Allah. Al-musamma berarti az-zatul aliyah, zatnya itu. Kalau misalnya kita sebutkan api, misalnya api ini ismu berarti. Lalu yang panas, yang kuning, oranye dan kuning itu adalah musamma. Jadi ada ismu, ada musamma. Kalau kita bilang api ini berpisah dengan musammanya. Kata-kata api itu berpisah dengan musammanya. Kenapa? Karena kalau kita bilang api, ini kan nggak panas mulut. Karena kata api itu berpisah dengan musammanya. Nah, khusus di dalam lafal Allah ini, Allah ketika kita berzikir Allah, maka Allah itu la yufarikul musamma. Jadi ketika Anda berzikir Allah, maka Anda ini bersama Allah bidzatihi wa sifat, dengan zatnya, wa sifatihi dan sifat-sifatnya, wa asma'ihi dan nama-namanya, wa af'alihi dan perbuatan-perbuatannya, wa ahkamihi dan hukum-hukumnya. Kulluha, itu semuanya bersama Anda ketika berzikir Allah atau melafalkan Allah. Nah, maka ini disinilah terdapat al-hayrah, kebingungan yang luar biasa. Makanya ada sebuah bait syair, zidni fi katahayyuran, tambahkan tentangmu semakin hayrah, semakin bingung, agar semakin memahami. Jadi ini hayrah, kebingungan ini bukan karena anjahlin, bukan karena kebodohan, tapi ini memang ma'rifat, pengenalan. Jadi semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin bingung. Tapi kebingungan ini adalah kenikmatan. Jadi adamul idrak. Jadi ini khusus pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dibandingkan dengan makhluk, karena ini laisa kamitslihi syai'. Makanya ketika misalnya bahwa Allah itu Allahu nur samawati wal ard, Allah nur samawat, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Itu Allah nur, itu langit dan bumi ini, Allah nur samawati wal ard, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Maka langit dan bumi ini adalah tempat sekaligus, ini tempat berarti ruang sekaligus waktu. Maka Allah itu di luar ruang dan waktu. Jadi Allah itu maksudnya tidak di dalam bumi, tidak di luar bumi. Jadi karena Allah itu sebelum ada waktu, jadi ada sebelum. Jadi jangan ini khusus Allah Subhanahu wa taala. Yang lain-lain mah ismuh dan musamanya bisa berpisah, tapi Allah tidak berpisah. Ini khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Jadi ada juga kisah Sayyiduna Al-Imam Junaid Al-Baghdadi ketika seorang muridnya ini ingin membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbi. Nah, itu muridnya alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah, Rabbi, Tuhan. Lalu muridnya ini diam. Imam Junaid berkata, akmilil ayah, wahai anakku, teruskan ayatnya. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Jangan alhamdulillahi Rabbi, berhenti di Rabbi. Nah, maka muridnya ini berkata, ayu qadri lil alamin hatta yuzkar ma'allah, misalnya. Apa kadar atau tingkat atau level atau nilai seluruh alam ini kok mau disebutkan bersama Tuhan gitu? Kenapa? Maunya tidak layak gitu. Lalu Imam Junaid ini menjawab, ya bunai, ya wahai anakku, lanjutkan ayat itu, akmilil ayah, fa innal hadis, karena al hadis ini kan hadis semua, maksudnya alam semesta ini hadis, ada setelah sebelumnya tidak ada.
Idza qurinah bil qadim, ketika hadis itu disandingkan dengan al-qadim, talashal qadim, talashal hadis, ya talashal hadis wa baqi al-qadim. Maka al-hadis itu alam semesta ini ya talasha, hancur lebur dan yang ada hanya al-qadim. Jadi al-hadis itu fana. Jadi inilah hirah atau kebingungan yang dialami oleh muridnya Sang Imam Junaid. Jadi di dalam lafal Allah ini memang ada khususan tertentu yang tidak dimiliki oleh nama-nama yang lain. Jadi misalnya Allah itu ada perbedaan ulama di antara ahli bahasa. Ini bisa dilihat di buku-buku. Kalau ini mah Allah itu berasal misalnya dari walahun, sangat cinta, sangat mabuk kepayang. Ada yang bilang bahwa Allah ini tidak punya istiqaq. Jadi Allah memang Allah, dan tidak ada seorang pun selain Allah yang bernama dengan Allah Subhanahu wa taala ini, tidak ada. Kalau nama-nama Allah yang lain misalnya Abdul Karim, jadi masih ada Al-Karim misalnya, orang yang karim, yang dermawan, Ar-Rahim misalnya. Masih ada yang bersifat seperti itu misalnya. Tapi kalau khusus Allah ini tidak ada. Lalu di antara kekhususan lafal Allah misalnya, Allah itu kalau dibuang alifnya menjadi lillah, tetap terbaca. Kalau dibuang lagi lamnya lahu, tetap terbaca. Kalau dibuang alif lam menjadi hu, masih tetap terbaca. Khusus lafal Allah Subhanahu wa ta'ala, khusus lafal Allah. Lalu cara baca Allah, jadi dari alif lam ha. Alif lam ha Allah. Nah, di dalam Thariqah Qalqariyah itu cara bacanya, maksudnya ketika mempelajari lafal Allah ini, dia dimulai dari haknya. Hak kita pelajari haknya dulu bagaimana. Seperti ini berkalung tasbih, ini kan kita berkalung haknya, jadi kita masuk ke dalam hak. Memang dimulai dari hak dulu, kita belajar, maksudnya belajarnya. Lalu setelah hak lalu lam, setelah lam lalu lam lagi, lalu alif. Cara belajarnya karena kita gini kan, Thariqah itu belajar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dibaca dari ha? Ini berdasarkan hadis al-mu'min mir'atu akhi, bahwa seorang mukmin adalah cermin dari saudaranya. Al-mu'min itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mu'min, Allah itu adalah cermin. Maksudnya kalau kita ingin membaca lafal Allah, kalau kita bercermin misalnya, maka akan terbalik, yang kanan jadi yang kiri jadi yang kanan. Maka kita membacanya dari lafal ha gitu. Lalu di antara kekhususan dari lafal Allah ini, yang tadi kita membaca al-mu'min. Jadi maksudnya ketika kita ini membaca dengan cahaya iman, al-mu'min mir'atu akhi, maka membacanya dari ha lam alif. Lalu di dalam penulisan lafal Allah di dalam At-Thariqah Al-Qalqariyah, alif lam ha, di atas alif ini ada titiknya. Di atas alif itu disebut dengan an-nuqtah al-kanziyah, kuntu kanzan makhfiyan. Jadi kanz, kuntu kanzan makhfiyan. Nah, insyaallah penjabaran tentang titiknya, lalu alif, lalu lam ha ini insyaallah kita lanjutkan pada episode selanjutnya insyaallah. Bijahi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim